komitmen dari seluruh lokasi GII untuk terus membangun dan mendukung pelayanan pemberitaan kabar baik. Parousia Ministry menjadi suatu komunitas besar untuk jemaat yang rindu melayani dan ingin dipakai dalam pekerjaan Tuhan. Selain itu, Parousia Ministry juga menjadi tempat penyaluran daya, dana, doa yang tepat sasaran. Saat ini Parousia Ministry telah membina 19 kelompok pemuritan di 14 daerah binaan dengan 55 SDM utusan sebagai penggeraknya. Dari pelayanan tersebut, sebanyak 2.117 orang sudah mendengarkan kabar baik. Kerjasama adalah kunci dalam keberhasilan bersama memberitakan kabar baik. Oleh karena itu, Parousia Ministry bekerja sama dengan 12 lembaga yang berbeda dalam skala nasional maupun internasional. Salah satunya dengan memberikan beasiswa kepada 77 mahasiswa yang sekarang sudah menjadi para pekerja di ladang Tuhan. Parousia Ministry telah mendukung guru-guru dan lebih dari 600 murid di lokasi daerah binaan. Tidak berhenti di situ, Parousia Ministry juga menggerakkan salah satu lokasi di GII Jakarta dalam pelayanan berbagi gizi dan komitmen 5 tahun untuk melakukan mission trip di daerah NTT. Pelayanan pemberdayaan juga sangat dibutuhkan untuk mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada di daerah pelayanan tertentu dengan karakteristik tertentu. Parousia Ministry juga memperhatikan masyarakat sekitar, salah satunya melalui pelayanan kesehatan gratis. Apakah Anda sudah menggunakan waktu dan kesempatan untuk melayani dan memberitakan kabar baik selama ini? Mohon terus dukung dan berkarya bersama Parousia Ministry untuk dapat merealisasikan 3D, daya, dana, doa, agar bisa terus menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Doa untuk pergerakan kabar baik dan follow up pelayanan. Oleh karena itu, mari bergabung dalam setiap pergerakan Parousia Ministry dan menjadi bagian dari pergerakan ini. Sebagai orang percaya, kita mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan kabar baik. Namun, seberapa banyak yang sudah kita lakukan untuk menjalankan tugas tersebut? Parousia Ministry didirikan sebagai suatu sarana yang berfokus kepada pelayanan penyampaian kabar baik dan pembinaan rohani. Salah satu komitmen Parousia Ministry adalah menggerakkan jemaat untuk mendukung PMPI. Saat ini Parousia Ministry masih merintis 5 lokasi perintisan dan 8 lokasi gereja Kristen Parousia di berbagai kota.
Bersyukur dalam 5 tahun terakhir telah terkumpul 20.828 komitmen dari seluruh lokasi GII untuk terus membangun dan mendukung pelayanan pemberitaan kabar baik. Parousia Ministry menjadi suatu komunitas besar untuk jemaat yang rindu melayani dan ingin dipakai dalam pekerjaan Tuhan. Selain itu, Parousia Ministry juga menjadi tempat penyaluran daya, dana, doa yang tepat sasaran. Saat ini Parousia Ministry telah membina 19 kelompok pemuritan di 14 daerah binaan dengan 55 SDM utusan sebagai penggeraknya. Dari pelayanan tersebut, sebanyak 2.117 orang sudah mendengarkan kabar baik. Kerjasama adalah kunci dalam keberhasilan bersama memberitakan kabar baik. Oleh karena itu, Parousia Ministry bekerja sama dengan 12 lembaga yang berbeda dalam skala nasional maupun internasional. Salah satunya dengan memberikan beasiswa kepada 77 mahasiswa yang sekarang sudah menjadi para pekerja di ladang Tuhan. Parousia Ministry telah mendukung guru-guru dan lebih dari 600 murid di lokasi daerah binaan. Tidak berhenti di situ, Parousia Ministry juga menggerakkan salah satu lokasi di GII Jakarta dalam pelayanan berbagi gizi dan komitmen 5 tahun untuk melakukan mission trip di daerah NTT. Pelayanan pemberdayaan juga sangat dibutuhkan untuk mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada di daerah pelayanan tertentu dengan karakteristik tertentu. Parousia Ministry juga memperhatikan masyarakat sekitar, salah satunya melalui pelayanan kesehatan gratis. Apakah Anda sudah menggunakan waktu dan kesempatan untuk melayani dan memberitakan kabar baik selama ini? Mohon terus dukung dan berkarya bersama Parousia Ministry untuk dapat merealisasikan 3D, daya, dana, doa, agar bisa terus menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Untuk pergerakan kabar baik dan follow-up pelayanan. Oleh karena itu, mari bergabung dalam setiap pergerakan Parousia Ministry dan menjadi bagian dari pergerakan ini. You will make a way for me.
Selamat bergabung di kebaktian doa pada malam ini. Mari kita siapkan hati kita dengan doa teduh. Amin. Nats panggilan beribadah pada malam ini diambil dari Mazmur 139 ayat 11 sampai dengan 12. Demikian bunyinya. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita awali kebaktian pada hari ini
dengan memuji Tuhan, Kau yang terindah. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu, perlindunganmu di dalam kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan, kami ada sampai saat ini oleh karena kasih kemurahan-Mu saja Tuhan. Kiranya Tuhan di hari-hari selanjutnya, Kau boleh terus menggandeng kami sehingga kehidupan kami semakin hari boleh semakin diperbaiki. Dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang tidak hanya mau menerima berkat tetapi juga mau membagikan berkat. Sehingga kami boleh menjadi alat-Mu untuk meraih jiwa-jiwa yang masih terhilang. Kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya Kau boleh berkati lidah, bibir, dan pikirannya Tuhan sehingga apa yang disampaikan nanti boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, Kau kiranya boleh berkati kebaktian doa malam ini, sehingga boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama berdoa, dan kita juga bersyukur karena kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan malam hari ini bertemakan pergilah dan dekatilah. Nats Alkitab yang akan kita baca bersama terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 26 hingga ayat 29. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Kisah 8 ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Jadi tema kita diambil dari ayat 29, pergilah
dan dekatilah. Bapak Ibu sekalian, bulan Maret merupakan bulan misi penginjilan bagi gereja GII Hokim Tong. Gereja GII Hokim Tong sudah melakukan pekan misi penginjilan selama 44 tahun dan tahun ini merupakan pekan misi penginjilan yang ke-45. Mengapa gereja melakukan hal ini? Karena gereja tahu bahwa Tuhan sudah memberikan amanat agungnya kepada gerejanya, yaitu kepada setiap orang percaya untuk pergi mengabarkan Injil dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Amanat itu diberikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia kembali ke surga. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi jelas kita lihat di sini banyak sekali kata perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu kepada orang percaya. Pergilah, jadikanlah, baptislah, dan ajarlah. Jadi saudara sekalian, kalau Tuhan sudah memberikan amanat kepada kita untuk kita lakukan, maka seharusnya kita sebagai orang percaya melakukan akan amanat agung itu. Namun setelah 2000 tahun berlalu, bagaimana kita sebagai orang percaya, bagaimana gereja meresponi akan amanat agung yang Tuhan berikan? Barna Research Center yang ada di Amerika pernah melakukan satu penelitian dan memberikan satu pertanyaan kepada orang yang rutin ke gereja atau yang kita sebut sebagai orang Kristen. Pertanyaannya ialah, pernahkah Anda mendengar tentang amanat agung? Jawabannya itu sangat mengejutkan karena 51% dari mereka mengatakan mereka tidak pernah mendengar tentang amanat agung. Lebih dari setengah. Dan 6% di antara mereka mengatakan mereka ragu, mereka tidak yakin apakah mereka pernah mendengar tentang amanat agung. Dan 25% mereka mengatakan mereka pernah mendengar amanat agung, tapi mereka kurang jelas dan tidak mengerti atau kurang mengerti tentang arti dari amanat agung itu. Dan hanya 17% mereka mengatakan bahwa mereka pernah mendengar tentang amanat agung dan mereka juga mengerti apa artinya. Nah, saudara sekalian, kita termasuk golongan di mana? Apakah kita termasuk 25% orang-orang itu yang sudah mendengar, sudah tahu, tapi kurang jelas tentang arti amanat agung itu? Atau kita termasuk orang-orang yang 17% itu yang sudah mendengar dan juga mengerti tentang arti amanat agung? Saudara, jikalau kita termasuk yang 17% itu, pertanyaannya, kalau kita sudah mendengar, kita sudah mengerti, sejauh apa kita melaksanakan atau mentaati akan amanat Tuhan itu. Singkatnya, coba kita merenung. Sejak kita percaya kepada Tuhan, berapa sering kita mengabarkan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Sejak kita percaya kepada Tuhan, berapa banyak orang yang sudah kita bawa memperkenalkan mereka kepada Tuhan Yesus? Atau kapan terakhir kali kita mengabarkan Injil? Siapa yang terakhir kali kita injili sehingga dia boleh mendengar Injil dan percaya kepada Tuhan Yesus? 1 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, atau 1 tahun yang lalu? Atau saudara tidak lagi bisa mengingat karena sudah terlalu lama kita tidak pernah mengabarkan Injil? Nah, saudara, kenapa begitu banyak orang Kristen yang tidak lagi menaruh perhatian kepada penginjilan? Mungkin itu adalah masalah dari gereja, karena gereja kurang menekankan atau kurang bicara tentang amanat agung yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Sehingga berjemaat banyak yang tidak pernah mendengarnya. Atau gereja tidak lagi menekankan pelayanan pekabaran Injil
lebih menekankan pada pelayanan-pelayanan lainnya. Tetapi masalah itu bisa juga karena masalah pribadi kita, orang percaya. Banyak orang percaya mempunyai pengertian yang kurang tepat tentang pekabaran Injil. Nah, malam hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama belajar dari nats yang kita baca tadi, supaya kita mengerti apa arti pekabaran Injil. Saudara, banyak di antara kita tidak mengabarkan Injil walaupun kita menjadi orang percaya. Karena kita merasa bahwa pekabaran Injil itu bukan tugas saya. Itu adalah tugas hamba Tuhan, tugas pendeta, tugas penginjil, atau mereka yang lulus dari sekolah teologi. Jadi banyak orang berpikir bahwa bukan tugas saya untuk mengabarkan Injil. Sedangkan amanat Tuhan Yesus itu diberikan kepada setiap orang percaya. Jadi seharusnya kita mengerti bahwa setiap orang percaya adalah seorang penginjil. Filipus dia bukan seorang rasul. Filipus itu bukan seorang hamba Tuhan. Filipus itu seorang awam. Orang percaya biasa seperti saudara. Tetapi ketika penganiayaan itu dialami oleh orang-orang di Yerusalem dan mereka meninggalkan Yerusalem, pergi ke berbagai tempat, dan Filipus pergi ke sebuah kota di Samaria. Apa yang dia lakukan di sana? Dia itu memperkenalkan atau memberitakan tentang Mesias kepada orang-orang yang ada di sana. Dan dikatakan bahwa banyak orang mendengar pemberitaan Filipus dan mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya. Saudara, Filipus bukan hamba Tuhan tadi saya katakan. Dia juga bukan lulusan sekolah teologi. Tapi dia tahu bahwa amanat mengabarkan Injil, menjadikan semua bangsa murid Tuhan adalah amanat yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang percaya. Itulah sebabnya, walaupun dia bukan hamba Tuhan, walaupun dia tidak lulusan sekolah teologi, kemanapun dia pergi, dia mengabarkan Injil. Dan kita lihat bahwa Tuhan bisa memakai seorang awam ketika dia mengabarkan Injil, dan orang-orang boleh mendengar Injil dan diselamatkan melalui pelayanan penginjilan yang mereka lakukan. Jadi saudara ingat bahwa setiap orang percaya adalah seorang penginjil. Saudara dan saya adalah seorang penginjil. Yang kedua, kalau kita semua adalah seorang penginjil, lalu kita harus mengabarkan Injil kepada siapa? Yang kedua, setiap orang yang belum percaya adalah ladang Injil. Saudara, Filipus memberitakan Injil kepada orang Ethiopia. Seorang yang sebelumnya dia tidak pernah kenal. Seorang asing. Seorang yang berbeda bangsa. Seorang yang pekerjaannya berbeda karena dia seorang sida-sida. Dan seorang yang level atau tingkat sosialnya berbeda dengan Filipus karena dia adalah seorang pembesar. Dia adalah seorang kepala perbendaharaan dari Ratu Ethiopia. Nah, saudara sekalian, tetapi itu tidak jadi masalah. Sebab intinya orang ini belum percaya kepada Tuhan. Tuhan mau pakai Filipus untuk mengabarkan Injil kepada dia. Bukan karena kedudukannya. Bukan karena warna kulitnya. Tetapi Tuhan lihat bahwa orang ini belum percaya. Dan Tuhan ingin memakai Filipus untuk mengabarkan Injil kepada dia. Nah saudara, kita semua harus siap dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil kepada setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan. Walaupun orang itu berbeda dengan kita, berbeda bangsa, berbeda bahasa, tetapi Tuhan bisa pakai kita untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Mungkin itu adalah tetangga kita, mungkin itu adalah teman kita, mungkin itu adalah rekan kerja kita. Tapi siapapun, kalau mereka belum percaya kepada Tuhan, mereka adalah ladang Injil. Dan kita harus menghampiri mereka, kita harus menyampaikan berita Injil kepada mereka. Jadi kalau setiap orang percaya adalah penginjil, maka setiap orang yang belum percaya adalah ladang Injil. Dua konsep ini perlu kita mengerti dengan jelas.
Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, jangan kita berpikir bahwa kalau kita sudah melayani di gereja, berarti kita tidak usah lagi mengabarkan Injil. Melayani di gereja bukan berarti sudah mengabarkan Injil, Bapak Ibu sekalian. Filipus itu adalah seorang dari 7 orang yang terpilih untuk melayani meja, yaitu untuk melayani janda-janda, orang-orang miskin. Dengan kata lain, mereka menyediakan makanan, hidangan yang dibutuhkan oleh mereka. Jadi sebenarnya Filipus itu sudah ada pelayanan di gereja. Tetapi walaupun demikian, dia tetap melakukan pekabaran Injil. Oleh sebab itu jangan sampai ada di antara kita orang percaya merasa bahwa saya sudah aktif, saya sudah rajin, saya sudah menangani begitu banyak pelayanan di gereja, entah itu menjadi usher, bagian konsumsi, pemain musik, singers, dan lain sebagainya. Dengan demikian kita mengatakan itu sudah cukup dan saya tidak perlu lagi melakukan pekabaran Injil. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Filipus dia melayani sebagai seorang diaken, tetapi pada saat yang sama dia juga menjadi seorang penginjil. Karena mengabarkan Injil adalah amanat yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya. Dan yang keempat, jangan kita berpikir kalau kita sudah berhasil membawa orang, membujuk teman kita untuk mau datang ke gereja, berarti kita sudah melakukan penginjilan. Saudara, orang yang datang ke gereja belum tentu mereka sudah percaya. Sida-sida yang kita baca tadi ceritanya di dalam Kisah pasal yang ke-8. Dia itu adalah orang Ethiopia. Dia meninggalkan negerinya dan menempuh perjalanan yang sangat jauh, yang tidak mudah dari Ethiopia ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk beribadah dikatakan. Jadi dia seorang yang serius. Dia mau datang untuk beribadah di rumah Tuhan. Dan ketika dia pulang, setelah dia beribadah di Yerusalem, dikatakan di atas keretanya, dia tidak menikmati pemandangan yang ada di kanan kirinya. Tapi dia justru membaca kitab Nabi Yesaya. Artinya dia punya kerinduan untuk membaca Alkitab, untuk mengerti kebenaran. Tapi apakah dia sudah menjadi orang percaya? Tidak. Itulah sebabnya malaikat memberitahukan kepada Filipus untuk menghampiri dia, untuk datang kepadanya, untuk memberikan bimbingan, untuk mengabarkan Injil kepada dia, sehingga dia mengerti tentang siapa itu Kristus. Akhirnya dia menjadi seorang percaya dan dia dibaptis. Jadi Bapak Ibu, jangan kita cukup puas kalau kita sudah berhasil membawa orang datang ke gereja. Tentu saja itu sesuatu yang baik, tetapi itu belum cukup. Kita harus mendampingi orang tersebut, sehingga orang tersebut bukan hanya datang ke gereja, tapi dia mengerti firman, dia mengerti dan mengenal tentang Tuhan Yesus, dan mereka mau percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu hal yang keempat yang harus kita ingat. Dan yang kelima dan yang terakhir, yaitu kita harus selalu ingat bahwa kita harus selalu siap mengabarkan Injil. Kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Kita tahu bahwa di dalam kisah tadi, malaikat Tuhan itu berkata kepada Filipus, bangunlah dan berangkatlah. Saya tidak mengerti kenapa malaikat itu berkata kepada Filipus, bangunlah. Mungkin dia sedang tidur, mungkin dia sedang istirahat. Tapi kalau kita baca akan kisah sebelumnya, kita tahu bahwa Filipus itu seorang yang sangat sibuk. Dia melayani orang banyak di Samaria. Ketika malaikat itu berkata kepada dia, bangunlah dan berangkatlah. Hal yang menarik, yang sangat indah, yaitu Filipus langsung meresponinya dengan langsung berangkat. Dia tidak berargumentasi, dia tidak mengatakan kepada malaikat itu, bagaimana kalau saya istirahat dulu? Engkau tahu bahwa aku sangat lelah, aku membutuhkan tidur, aku membutuhkan istirahat. Bagaimana kalau saya berangkat besok saja? Dia tidak mengatakan hal seperti itu. Demikian juga Roh Tuhan ketika berkata kepada Filipus untuk pergi dan dekati kereta itu. Alkitab mengatakan Filipus segera ke situ.
Atau di terjemahan lain dikatakan Filipus berlari ke situ. Saudara bisa bayangkan bahwa sida-sida itu naik kereta kuda dan Filipus itu berjalan kaki. Tuhan ingin memakai Filipus untuk membimbing akan sida-sida ini. Sehingga sida-sida ini boleh mengenal Kristus, sehingga dia boleh percaya dan boleh diselamatkan. Tetapi saudara, kesempatan itu begitu sempit karena dia sekarang sedang dalam perjalanan pulang ke negerinya dengan naik kereta kuda. Sedangkan Filipus itu berjalan kaki. Tapi Filipus itu dia tidak putus asa dan dia sungguh-sungguh menggunakan kesempatan itu dan dia berlari mengejar kereta kuda itu untuk mendapatkan kesempatan bicara dengan sida-sida. Dan kita tahu akhirnya dia bisa bertemu dengan sida-sida itu dan dia berhasil dipakai Tuhan untuk menjelaskan akan kitab Nabi Yesaya sehingga sida-sida itu mengerti dan akhirnya dia percaya dan dibaptis. Saudara, hal itu bisa terjadi karena apa? Karena Filipus tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Walaupun mungkin dia lelah, dia capek, dan banyak alasan dia bisa ajukan kepada Tuhan. Tapi ketika Tuhan memanggil dia, ketika Tuhan ingin dia melayani, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia segera melakukannya. Sehingga kita lihat bahwa sida-sida dari Ethiopia itu bisa diinjili dan bisa mengenal Tuhan dan diselamatkan. Saudara sekalian, kita sudah menjadi orang Kristen begitu lama mungkin, tapi berapa banyak kita sudah melakukan penginjilan? Berapa banyak orang yang sudah kita bawa untuk kita perkenalkan kepada Tuhan Yesus? Nah, mungkin kita punya salah pengertian tentang pekabaran Injil. Oleh sebab itu, biarlah hari ini apa yang kita renungkan bersama boleh kita ingat supaya kita menjadi orang Kristen yang aktif, bukan menjadi orang Kristen yang pasif. Orang Kristen yang mau mentaati akan panggilan Tuhan. Orang Kristen yang mau melaksanakan amanah Tuhan. Oleh sebab itu, saya akan simpulkan renungan kita pada malam hari ini. Yang pertama, ingatlah selalu bahwa setiap orang percaya, saudara dan saya, kita adalah penginjil. Dan kita punya tugas untuk mengabarkan Injil. Yang kedua, setiap orang yang belum percaya adalah ladang Injil. Kita harus menghampiri mereka dan kita harus memberitakan Injil kepada mereka yang belum percaya. Yang ketiga, jangan sekali-kali kita berpikir bahwa kalau kita sudah melayani di gereja, bahwa itu sudah cukup dan kita tidak usah lagi mengabarkan Injil. Tidaklah demikian. Betul, kita melayani di gereja itu sesuatu hal yang baik. Tetapi pada saat yang sama, Tuhan juga ingin kita pergi mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Dan yang keempat, jangan kita cukup puas dan merasa bangga dan bersyukur kalau ada orang yang mau ke gereja dan kita merasa dia sudah percaya kepada Tuhan. Tuhan ingin memakai kita seperti Filipus. Bukan hanya orang-orang ini bisa ke gereja, bukan hanya mereka itu bisa membaca Alkitab, tapi kita perlu siap dipakai Tuhan untuk membimbing mereka, untuk memberikan penjelasan kepada mereka, sehingga mereka boleh mengerti, mereka boleh percaya, dan akhirnya mereka boleh diselamatkan. Dan yang terakhir, yang penting, jangan kita menyia-nyiakan kesempatan, waktu yang Tuhan berikan. Jikalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melayani seseorang, pakailah kesempatan itu sebaik mungkin, supaya waktu itu tidak berlalu, dan kita akan menyesal. Biarlah kita mengingat 5 hal ini, dan kita melakukannya, sehingga kita boleh menjadi orang Kristen yang dipakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena melalui kisah Filipus dengan sida-sida, kami boleh belajar bagaimana kami seharusnya menjalani panggilan kami sebagai orang percaya yang sudah diberikan amanat oleh Tuhan Yesus untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami bukan hanya mengerti, tetapi kami juga diberikan kekuatan untuk melakukan firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan, sempurnakan apa yang sudah kami renungkan bersama malam hari ini, dan jadikan kami penginjil-penginjil untuk menginjili orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita responi firman Tuhan pada malam ini dengan menyanyikan Tuhan ini aku, sambil kita mempersiapkan hati kita untuk memanjatkan doa-doa syafaat kita. Tuhan ini aku. Malam Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama kita akan berdoa. Kita berdoa secara khusus untuk jemaat. Kita doakan agar sungguh di dalam minggu misi ini jemaat memiliki kerinduan untuk memberitakan Injil. Jemaat juga memiliki kesaksian hidup yang baik
dalam hidup mereka, di lingkungan kerja mereka, dimanapun mereka berada, dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Kita juga doakan agar jemaat dapat berpartisipasi juga di dalam pelayanan 3D. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di dalam minggu misi ini kami diingatkan bagaimana adalah panggilan setiap kami orang percaya untuk menginjili banyak orang-orang di sekitar kami. Kami mau ingat ya Tuhan, bagi orang-orang yang sudah Kau tempatkan di dalam komunitas mereka, di dalam keluarga, kami berdoa ya Tuhan agar sungguh mereka memiliki kesaksian hidup yang baik. Mereka dalam tutur kata mereka, dalam tingkah laku mereka sekali lagi boleh menjadi berkat dan banyak orang boleh percaya, keluarga-keluarga boleh percaya. Dan inilah kerinduan dari kami ya Tuhan, kiranya Kau boleh mendengar. Kami juga berdoa untuk agar sungguh mereka memiliki keberanian untuk memberitakan Injil. Mereka memiliki keberanian itu ya Tuhan, agar sungguh sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan dan mereka boleh percaya. Kami berdoa juga untuk bagi jemaat yang berpartisipasi dan juga menggumuli untuk ikut berpartisipasi dalam pelayanan misi dalam 3D. Kiranya Kau boleh menolong mereka, memampukan mereka, dan juga berikan kekuatan bagi mereka di dalam mengambil komitmen ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang bergumul secara kesehatan. Kita berdoa untuk Bapak Andi yang masih bergumul secara kesehatan, walaupun sudah lebih baik, tapi kita terus doakan dalam segala terapi yang harus dilakukan agar sekali lagi kesehatan semakin lebih baik lagi. Berdoa untuk Pak Roni yang harus cuci darah dan juga kesehatannya agar terus dipulihkan, diberikan sukacita di nursing home. Dan juga untuk Bapak Harvey. Bapak Harvey ini adalah cucu besan dari Ibu Elsie. Dia terkena kanker liver. Kita doakan agar sungguh Tuhan boleh memulihkan, menguatkan segala obat-obatan, sekali lagi boleh menolong dari Bapak Harvey. Kita terus doakan untuk Ibu Sieni dalam kansernya agar sungguh Tuhan boleh menolong. Juga Ibu Sandra, Tuhan boleh menolong Ibu Sandra dalam segala proses yang harus dihadapi agar sungguh boleh lebih baik. Kita juga berdoa untuk Ibu Hani, mama dari Dr. Daisy, yang mungkin sedang kurang sehat. Kita doakan juga untuk kakinya agar sungguh dia boleh semakin baik. Kita sama-sama berdoa bagi saudara-saudara kita yang sedang bergumul secara kesehatan. Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi Bapak Andi, berdoa untuk kesehatannya agar sungguh Kau boleh menolong, campur tangan hari-hari demi hari, agar sungguh dia boleh semakin lebih baik ya Tuhan. Kiranya Kau boleh nolong, campur tangan, berdoa untuk keluarga, istri yang harus menjaga. Berdoa juga untuk Pak Roni Lim yang berada di nursing home, yang harus cuci darah juga, dan juga melakukan banyak sekali treatment yang harus dilakukan untuk kesehatannya. Kiranya Kau boleh memulihkan bagi dia kesehatannya. Berdoa juga untuk Bapak Harvey yang terkena untuk kanker liver. Ya Tuhan, mohon belas kasihan-Mu bagi Bapak Harvey agar sungguh Kau boleh menolong, berikan kesembuhan dan juga kekuatan bagi dia hari demi hari yang harus dilewati. Berdoa untuk segala obat-obatan yang harus treatment yang harus dilakukan, kiranya Kau boleh menolong, campur tangan. Berdoa juga untuk Ibu Sieni ya Tuhan, dalam segala pergumulannya dalam kanker, kiranya Kau boleh menolong, berikan kekuatan hari demi hari ya, agar sungguh dia boleh merasakan anugerah Tuhan. Berdoa untuk Ibu Sandra di dalam pergumulannya dengan sakit penyakitnya di dalam tubuhnya, kiranya Kau boleh memulihkan, berikan kekuatan ya Tuhan, agar sungguh dia boleh melewati ini semua di dalam pertolongan Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Hani yang saat ini sedang kurang sehat, kiranya Kau boleh memberkati Ibu Hani, berikan kekuatan. Berdoa untuk keluarga yang menjaga, agar sungguh Tuhan menolong. Berdoa juga untuk kakinya yang sedang sakit, kiranya Kau boleh memulihkan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara, kita berdoa untuk ekonomi, agar sungguh terjadi pemulihan dan juga kestabilan ekonomi. Kita bersyukur kalau dalam beberapa waktu ke depan ini, kita lihat minggu-minggu ini sudah semakin baik kondisi ekonomi, sudah banyak pusat-pusat bisnis sudah mulai buka. Kita terus doakan bagi pemulihan ekonomi, kestabilan ekonomi di negara ini. Kita berdoa juga untuk para pengusaha dan juga para pekerja yang harus bekerja dalam situasi yang sangat tidak mudah ini. Kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena hari demi hari, minggu demi minggu, kami melihat bahwa ada pertolongan Tuhan di dalam negara ini, di mana di berbagai daerah usaha bisnis sudah semakin baik. Kami bersyukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu, karena Kau sudah boleh memimpin
negara kami. Kami berdoa juga bagi kestabilan negara ini, kiranya Kau boleh menolong campur tangan, agar sungguh boleh memulihkan adanya kestabilan negara dan juga kemakmuran bagi rakyat di Amerika. Kami berdoa juga untuk para pengusaha, para pekerja ya Tuhan, yang harus bekerja, kiranya Kau boleh menolong campur tangan. Kami berdoa untuk perekonomian, pemerintah, dan juga seluruh rakyat di Amerika, kiranya Kau boleh menolong. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bagi keadilan di Amerika. Kita berdoa agar sungguh Tuhan boleh melindungi, khususnya bagi Asian American. Kita tahu di dalam berita ada banyak sekali kekerasan yang terjadi, ada banyak sekali sesuatu hal yang tidak baik terjadi dalam orang-orang Asian American. Beberapa waktu lalu ada terjadi penembakan yang terjadi kemarin, ada keluarga yang terjadi, ada korban di Atlanta. Kita doakan untuk keluarga agar sungguh Tuhan boleh memberikan penghiburan dan juga kekuatan, dan Tuhan boleh melindungi orang-orang dari keturunan dari Asia, secara khusus di Amerika ini, agar sungguh terjadinya keadilan ini. Mari kita sama-sama kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi keadilan di Amerika. Kami tahu dalam beberapa waktu ke depan, ketika kami membaca berita, mungkin banyak dari kami khawatir dan juga takut dengan adanya kasus banyak sekali kekerasan yang terjadi, yang menimpa dari orang-orang di Asia, di Amerika. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh campur tangan, berikan kekuatan, perlindungan-Mu bagi orang-orang Asia, secara khusus di Amerika ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga korban yang berada di Atlanta yang baru saja terjadi. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh Kau boleh memberikan pertolongan bagi keluarga yang berduka, berikan penghiburan dan juga kekuatan. Kami berdoa agar sungguh mungkin dalam saat seperti ini, agar sungguh mereka boleh melihat kepada Tuhan dan mereka boleh mengenal akan Injil, tahu akan mengenal akan Kristus di dalam hidup mereka. Kami menyerahkan ya Tuhan segala pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Amin. Kita naikkan satu pujian, Ku persembahkan hidupku. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Bapak Ibu, sebentar kita akan mendoakan untuk pelayanan misi yang berada di Kota Kupang, NTT. Pelayanan misi Parusia dari gereja kita sudah melakukan pelayanan misi di sana. Dan apa saja yang sudah mereka lakukan? Sebentar akan ada video, kita akan sama-sama melihatnya dan kita akan mendoakan bagi mereka. Muen tabua oleh tata ketomone manek es nok es. Salam, selamat datang di Kota Kupang, Kota Kasih, Nusa Tenggara Timur. Selama kami melayani di tempat ini, ada beberapa tantangan yang kami hadapi. Yang pertama, Kristen KTP. Hal ini membuat orang-orang yang kami jumpai tidak mempunyai ketertarikan terhadap firman Tuhan, karena mereka merasa kalau hal-hal rohani atau hal-hal yang berkaitan tentang agama itu cukup dipelajari dalam gereja. Kemudian yang kedua adalah rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi. Hal ini berpengaruh pada teman-teman yang kami layani, khususnya niat belajar mereka sangat rendah dan kadang-kadang mereka hanya bermalas-malasan saja. Kemudian masalah yang ketiga adalah COVID-19. Dan kami merasa kalau masalah ini tidak hanya menjadi masalah di
Kupang, tapi juga menjadi masalah di berbagai tempat pelayanan. COVID-19 membuat banyak program yang kami buat akhirnya tertunda, bahkan harus kami cancel, dan banyak orang yang kami layani akhirnya menjauh, sangat susah dihubungi dan tidak lagi merespon. Bahkan kami mengamati kalau gerakan di rumah aja itu sudah menjadi zona nyaman tersendiri bagi teman-teman yang sempat kami layani. Akhirnya kami berharap dan terus meminta dukungan doa dari Bapak Ibu Jemaat GII Ho Kim Tong dimanapun berada. Terima kasih sudah mendukung kami, terima kasih sudah mensupport kami, dan kita tentunya akan terus melakukan pekerjaan untuk Tuhan, demi untuk kemuliaan Tuhan dan demi untuk kemajuan misinya di tengah-tengah dunia ini. Soli Deo Gloria. Baik Bapak Ibu semua, kita sudah mendengarkan tentang pelayanan misi dari kota Kupang, NTT, dan juga tantangan yang sudah mereka hadapi. Mari kita doakan, seperti yang sudah ada tertera layar, kita berdoa bagi orang Kristen yang berada di Kupang. Kita berdoa untuk ekonomi dan juga pendidikan yang mungkin saat ini mungkin agak rendah. Kita doakan agar sungguh semakin membaik. Pemerintah boleh menolong untuk COVID-19 yang terus harus mereka hadapi, pergumulan harus mereka hadapi. Kiranya Tuhan boleh menolong. Kita juga berdoa untuk para utusan misi parusia yang melayani di sana agar sungguh Tuhan boleh memberkati, Tuhan boleh menolong mereka. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi pelayanan misi di Kota Kupang. Kami berdoa untuk orang-orang Kristen di sana, untuk umat-umat Tuhan di sana, anak-anak Tuhan boleh sekali lagi percaya mengenal Tuhan lewat pelayanan misi ini, ya Tuhan. Berdoa untuk setiap keluarga agar sungguh mereka mempunyai iman yang teguh. Mereka tidak hanya Kristen saja, tetapi benar-benar Kristen yang bersaksi bagi Tuhan. Kami menyerahkan agar sungguh banyak orang boleh percaya mengenal Tuhan lewat keluarga-keluarga mulai pelayanan misi di tempat NTT ini, ya Tuhan. Kami berdoa untuk ekonomi dan juga pendidikan yang pada saat ini mungkin kesulitan yang agak rendah. Kami berdoa, ya Tuhan, agar sungguh dari pemerintah dapat menolong agar sungguh ekonomi semakin membaik dan juga pendidikan boleh lebih baik. Berdoa untuk COVID-19 yang mungkin saat ini sangat mempengaruhi dampak dari kekristenan dan juga pekerjaan dan juga hal-hal sektor lainnya. Kiranya Kau boleh menolong dan campur tangan. Kami juga mau berdoa untuk utusan misi parusia yang melayani di sana. Kiranya Kau boleh menolong, ya Tuhan, untuk mereka melayani, diberikan kekuatan, senantiasa semangat di dalam melayani Tuhan, mempunyai iman terus teguh, dan mohon berkat-Mu bagi mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa bagi pelayanan yang berada di kota Sorong, Papua Barat. Kita sudah melakukan pelayanan misi ke sana, dan mari kita melihat video berikut ini. Inilah pelayanan-pelayanan yang sudah sedang dan yang akan kami kerjakan di Sorong, Papua. Setelah melayani hampir 6 tahun, ada berbagai hal yang Tuhan kerjakan lewat pelayanan kami, salah satunya lewat anak pemuridan dan orang tua dari anak rumah belajar. Dan inilah kesaksian dari orang-orang yang kami layani. Halo, perkenalkan nama saya Tabita Dorcas Wadimbo.
Saya salah satu murid dari Persekutuan Missio Dei. Di sini yang saya rasakan selama mengikuti pemuridan ini, saya mengalami banyak sekali pertumbuhan rohani, dan juga ada banyak-banyak hal yang saya dapatkan dalam persekutuan ini. Salah satunya itu saya bisa melakukan penginjilan terhadap orang lain, dan juga bisa pelayanan juga di gereja. Saja, terima kasih. Tantangan yang kami hadapi selama melayani Kota Sorong adalah pertama, pandemi COVID-19 yang bersama kita hadapi hari ini. Kedua, komitmen dari setiap orang yang layani untuk mau dilayani dan bertumbuh di dalam Kristus. Ketiga, pergaulan dan kehidupan yang ada di Kota Sorong yang sangat keras oleh karena sedang berkembang dan sebagai pintu masuk sehingga menimbulkan tingginya tingkat kejahatan dan kriminalitas yang ada di Kota Sorong. Harapan kami dengan berbagai tantangan yang ada, tentunya kami punya pekerjaan yang harus diselesaikan, dan semoga ke depannya Tuhan Yesus memampukan kami untuk melayani serta menjangkau lebih banyak jiwa lagi untuk dibawa kepada Tuhan. Kami segenap utusan Parosia Ministry yang ada di Kota Sorong bersyukur dan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang boleh ada terus mendukung pelayan kami yang ada di Kota Sorong melalui doa, dana, dan daya. Dan besar harapan kami ke depannya agar Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa terus mendukung kami di tempat ini untuk melayani Tuhan, baik dalam doa, daya, dan dana, sehingga pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini terus boleh dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah melihat apa saja pelayanan misi di Kota Sorong, Papua Barat, dan juga tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Mari kita mendukung mereka di dalam doa. Kita berdoa bagi orang Kristen di sana, orang gereja-gereja, berdoa untuk tingkat kejahatan yang tinggi sekali. Kiranya agar sungguh Tuhan boleh menolong, campur tangan. Berdoa untuk COVID-19 yang sekali lagi juga sama di setiap tempat sangat mempengaruhi gereja-gereja dan juga sektor lainnya. Berdoa juga para utusan misi parosia yang melayani di sana, agar sungguh Tuhan boleh memberkati. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan misi yang berada di Kota Sorong, Papua Barat. Kami bersyukur bahwa Injil sudah sampai di sana dan juga pelayanan sudah dilakukan. Kami berdoa ya Tuhan, agar sungguh melalui pelayanan misi ini banyak orang boleh dimenangkan dan mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Berdoa bagi orang-orang Kristen dan juga gereja-gereja, agar sungguh mereka melakukan Injil Tuhan, mereka boleh menjadi kesaksian bagi dalam kehidupan keluarga. Banyak mereka belum percaya Tuhan, kiranya Kau boleh tolong campur tangan menolong. Berdoa bagi untuk tingkat kejahatan yang pada saat ini menjadi tantangan yang sangat tinggi sekali. Kiranya Kau boleh menolong, agar sungguh berikan keamanan juga perlindungan bagi umat-Mu di Papua Barat. Kami berdoa untuk COVID-19 yang sekali lagi menjadi tantangan di dalam pelayanan, kiranya Kau boleh menolong, campur tangan juga. Kami bersyukur ya Tuhan, ada utusan misionaris yang melayani utusan misi parosia yang melayani di sana ya Tuhan. Berdoa bagi mereka, berdoa bagi iman mereka, berdoa terus agar sungguh mereka tetap mempunyai semangat di dalam melayani Tuhan, mempunyai api di dalam melayani Tuhan di Kota Sorong. Berdoa bagi keluarga mereka, berdoa bagi terus melindungi mereka dan memakai mereka dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekarang ada waktu bagi kita untuk berdoa secara pribadi. Mari kita sama-sama kita membawa pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah seruan doa kami. Kami yang bergumul dengan banyak sekali kesehatan, pekerjaan, dan juga banyak sekali hal yang mungkin kami rasa sulit sekali dalam kehidupan kami. Namun kami percaya Engkau menolong kami, Engkau bersama-sama dengan kami, Engkau setia di dalam segala pergumulan hidup kami yang kami hadapi. Kami memasrahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Saudara, pada saat ini kita akan sama-sama berdoa, doa Bapa kami, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu,
di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akhiri kebaktian doa pada malam hari ini dengan memuji Tuhan, berikanku hatimu. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan, berikan ku mata seperti matamu memandang Tuhan di sekelilingku, berikan ku Bapak Ibu Saudara, mari kita mengakhiri kebaktian doa pada malam hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersyukur hari kita bisa bersama-sama berdoa. Seperti yang tadi kita sudah doakan, banyak sekali kita berdoa untuk misi, untuk pelayanan misi yang berada di Indonesia secara khusus
Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin berpartisipasi di dalam pelayanan misi, Bapak Ibu Saudara dapat scan QR code yang ada di layar dan juga bisa melakukan mengisi form fisik yang ada. Form fisik nanti akan diberikan ketika elemen perjamuan kudus dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara dapat mengisinya dan juga dapat memberikannya kepada saya atau tim hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara jangan lupa juga nanti akan ada kebaktian Good Friday, Jumat Agung pada tanggal 2 April, dan harap Bapak Ibu Saudara dapat mendaftarkan diri karena kami ingin mendistribusikannya kepada Bapak Ibu Saudara elemen perjamuan kudus ini. Demikian Bapak Ibu Saudara, selamat malam, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.